Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharrau lailatal qadri fil fitri minal ashril awakhiri min Ramadan. Al-Mishkat anil Bukhari. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari 10 malam pada akhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kitab Mishkat. Faedah. Menurut jumhur ulama, 10 hari terakhir dimulai dari malam yang ke-21. Biasanya bulan Ramadan terdiri dari 29 atau 30 hari. Maka siapa saja hendaknya mencari malam Lailatul Qadar pada malam ke-21, 23, 27, 25, 29. Meskipun dalam sebulan terdiri dari 29 hari. Malam-malam itu disebut sebagai 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi Ibnu Hazm rahmatullah alaihi berpendapat lain, yakni lafaz asyarah dalam hadis di atas maksudnya adalah 10. Berarti perhitungan di atas adalah benar jika bulan Ramadan berlangsung 30 hari. 30 hari. Akan tetapi jika bulan Ramadan berlangsung selama 29 hari, maka 10 hari terakhir dimulai dari malam ke-20. Menurut perhitungan ini, maka malam ganjil adalah malam yang ke-20, 22, 24, 26, ke-28. Walaupun demikian, Nabi Muhammad SAW menganjurkan para sahabatnya radhiyallahu anhum agar mencari malam Lailatul Qadar diiringi dengan i'tikaf. Alim ulama telah sepakat bahwa ketika mencari Lailatul Qadar, Rasulullah SAW beriktikaf mulai dari malam ke-21 di bulan Ramadan. Berdasarkan hal ini, alim ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar turun pada malam yang ganjil, walaupun ada kemungkinan Lailatul Qadar turun pada malam lainnya. Kedua pendapat ini dapat digunakan dengan demikian. Setiap malam mulai malam 220 sampai malam Idul Fitri sebaiknya digunakan hanya untuk beribadah dengan penuh konsentrasi untuk memperoleh Lailatul Qadar. 10 atau 11 malam beribadah tidaklah seberat jika dibandingkan dengan besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. An Ubadah bin As-Samiti radhiyallahu anhu qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana bil lailatil qadri fatalaha rajulani minal muslimina faqala kharajtu liyukhbirakum bil lailatil qadri fatalaha fulanun wa fulanun wa rufi'at wa asa ayyakuna khairan lakum
faltamisuha fittasiati wasabiati wal khamisah. Al-Mishkat nganil Bukhari. Artinya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW keluar untuk memberitahu kami tentang malam Lailatul Qadar. Tetapi tiba-tiba ada dua orang di antara kami yang saling mencaci. Rasulullah SAW bersabda, "Aku keluar untuk memberitahu kalian tentang malam Lailatul Qadar, tetapi sayang fulan dan fulan bertengkar. Maka dicabutlah pengetahuan tentang Lailatul Qadar itu. Semoga hal itu demi kebaikan bagi kalian. Hendaknya kalian mencarinya pada malam ke-9, ke-7, ke-5." Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Mishkat. Faedah: ada 3 hal yang penting yang dinyatakan dalam hadis di atas. Pertama, masalah yang terpenting yaitu perselisihan yang menyebabkan kerugian besar, sehingga penentuan yang tepat mengetahui mengenai Lailatul Qadar telah diangkat dari diri kita. Selain itu, perdebatan dan perselisihan memang selalu menghilangkan keberkahan. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, "Maukah aku tunjukkan pada kalian suatu amalan yang lebih baik daripada sholat, puasa, dan sedekah?" Jawab para sahabat radhiyallahu anhum, "Tentu ya Rasul." Sabda beliau, "Perbaikilah hubungan di antara kalian. Jauhilah perdebatan, karena sesungguhnya perselisihan di antara kalian akan merusak iman, seperti pisau cukur mencukur bersih rambut." Insyaallah. Seperti itulah perdebatan akan membersihkan agama dari diri kita, apalagi bagi para ahli dunia yang tidak beragama. Bahkan di antara orang-orang yang terlihat taat dalam agama dan selalu berzikir, lama pun sering terjerumus dalam perdebatan. Sebaiknya ingatlah sabda Nabi SAW di atas dan renungkanlah tentang agama kita agar kita dapat memperbaiki diri. Dalam bab pertama telah dibahas mengenai adab dan tata cara berpuasa. Rasulullah SAW bersabda bahwa merusak kehormatan seorang muslim adalah riba yang terburuk dan paling busuk. Tetapi kita sering tidak mempedulikan kehormatan muslim lain atau melalaikan perintah Allah dan Rasulnya. Al-Quran menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tanazau fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Dan janganlah bertengkar di antara kamu, karena itu akan menghilangkan keberanianmu dan kekuatanmu. Surat Al-Anfal ayat 46. Sekaranglah saatnya bagi orang-orang yang selalu menyakiti dan mengganggu kehormatan serta harga diri orang lain agar memikirkan dan merenungkan betapa mereka telah merugikan dirinya. Sendiri dan berpikir bahwa perbuatan mereka itu sangat tercela dan menjadikan diri mereka sendiri hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan renungkanlah tentang kehinaan dunia itu sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa memutuskan silaturahmi dengan saudara muslimnya lebih dari 3 hari lalu mati dalam keadaan demikian, maka ia langsung masuk neraka." Hadis lain menyebutkan
bahwa setiap hari Senin dan Kamis semua amal manusia akan dibawa ke dalam hadapan Allah, dan melalui rahmatnya sebagai hasil kebaikannya akan diberi ampunan kepada manusia kecuali mereka yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Berbeda bagi dua orang yang berselisih. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, biarkanlah dahulu sehingga mereka berdamai. Hadis yang lain menyebutkan bahwa amal perbuatan manusia akan dihadapkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Barang siapa bertobat pada hari itu, maka taubatnya akan diterima. Barang siapa meminta ampun kepadanya, akan diampuni, kecuali mereka yang berselisih. Mereka akan dibiarkan sebagaimana keadaan. Sebuah hadis menjelaskan bahwa pada malam Baraat, yaitu malam ke-15 Sya'ban, yaitu nifsu Sya'ban, rahmat Allah diberikan kepada seluruh makhluknya, dan maghfirah diberikan dengan berlimpah kecuali kepada dua orang. Yang pertama yaitu orang kafir, yang kedua orang yang mendendam kepada orang lain. Sedangkan sebuah hadis lain menyebutkan 3 orang yang sholatnya tidak diterima walaupun sejengkal di atas kepala mereka, diantaranya adalah orang yang bertengkar. Hadis tersebut sedikit menyimpang dari inti pembicaraan. Hal itu sengaja saya tulis karena bukan hanya masyarakat awam, bahkan para tokoh masyarakat, orang-orang mulia dan alim ulama telah terperosok dalam perbuatan tersebut. Dalam majelis dan pertemuan-pertemuan mereka, hanya kepada Allah lah kita mengadu, dan hanya Dialah yang Maha Penolong. Wallahu a'lam bishawab. Wa